Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Oke, saya ingin Anda menonton video ini sampai selesai. Biar apa? Biar apa yang Anda tanyakan nanti ya, itu sebenarnya sudah ada di video saya sebelum-sebelumnya. Tetapi ini akan saya sedikit ringkas begitu. Ya, itu. Tetapi sebelumnya BPJS ya, bayar pakai jempol dan subscribe. Sudah cukur rambut hidung ini. Dulu jangan salah loh ya, saya itu akibat dari psikosomatis, sekarang saya jadi jelek wajah saya. Dulu itu saya itu ya dibilang ganteng ya ganteng, kalau wanita saya lirik ini aja dia akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Lengan saya dulu itu besar, mungkin kaki Anda ya, sebesar kaki Anda, besar lengan saya itu. Saya itu kalau pakai dinas saya linting gini, saya liatin otot saya yang besar itu. Terus payudara saya dulu itu besar, payudara, dada saya dulu itu besar ya, besar begini, mungkin sebesar payudara Anda. Perut saya dulu itu sispek atau apa ya, kotak-kotak begitu. Tapi sekarang sudah berubah semua ya, karena luntur oleh psikosomatis. Tapi tidak apa-apa, yang penting itu adalah sehat. Dulu saya itu orangnya yang selalu perfect ya, ingin tampil sempurna. Ya begitulah sifat saya yang dulu itu memang ya itulah, bahwa Allah itu masih sayang sama saya hingga diberi sakit ini untuk berbenah, untuk memperbaiki sifat dan sikap saya begitu ya. Terus dari aktivitas seksual, saya yakin ini nggak tahu mentor-mentor yang lain sudah ada yang membahas atau enggak, tetapi sesuai pengalaman saya harus jujur pada Anda. Dulu saya itu waktu sebelum kena psikosomatis ya, saat saya umur 35 tahun, sudah berumur 35 tahun, itu seminggu itu bisa 3 kali ya ginian sama istri. Terus saat kena psikosomatis, sebulan sekali itu belum pasti ya itu. Terus saat sembuh seminggu kadang sekali, kadang itu pun juga tidak begitu ya. Saya harus jujur pada Anda semua supaya apa, Anda tidak terlalu takut, loh sekarang kenapa saya kok hasrat seksualitas saya itu menurun ya. Sama kayak saya, kalau Anda sudah sembuh hasrat seksual Anda menurun ya, itu juga saya alami gitu. Karena saya ini harus jujur sejujur-jujurnya. Biar apa ya, saya tidak ingin hanya untuk mendapatkan subscriber banyak, viewer banyak, ngomong saya itu membesar-besarkan gini-gini, tidak. Justru saya menjelekkan diri saya ya begitu ya, saya akui begitu ya itu. Jadi Anda tidak perlu berkecil hati kalau Anda sudah merasa sembuh kok masih hasrat seksualitasnya terganggu. Wajar itu ya, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan itu saya nggak tahu ya, karena saya tidak perempuan gitu. Nanti Anda bisa jawab dengan nurani Anda sendiri begitu ya gitu. Oke, terus begini, ini langsung ke topik ya. Kenapa sih penderita psikosomatis itu yang dikeluhkan itu kepala ya? Pertama kepala. Kenapa itu ya? Otak itu ada di kepala ya. Kalau otak ini menanggung beban yang berat, pikiran-pikiran yang berat, yang harusnya tidak penting tetapi kita pikirkan, kita selalu sensitif ya, memikir hal-hal yang tidak perlu, terus terlalu baper, sering marah, sering emosi. Nah, disitulah pikiran atau otak ini itu akan ada beban. Dan siapa yang merespon? Yang merespon adalah perasaan kita ya. Pikiran direspon oleh perasaan kita ya, akhirnya ya itulah bergejolak. Apa yang ada di
raga Anda itu bergejolak, begitu. Nah, disitulah timbullah gangguan-gangguan yang lain di fisik, ya. Bisa kepala, ya, otak, terus paru-paru, ya, jantung, lambung. Ingat, jantung itu adalah bisa bergerak itu karena yaitu ada yang namanya saraf otonom, begitu, ya. Otak kalau terlalu aktif, maka saraf otonom juga akan terlalu aktif, makanya sering berdebar-debar. Nah, sering berdebar-debar, terus akhirnya napas pendek. Nah, itu wajar, ya. Kenapa wajar? Karena selama Anda masih diliputi dengan kecemasan, ketakutan, memikir hal-hal yang tidak perlu, baper dan sebagainya, marah yang saya sebutkan tadi, itu akan terus Anda rasakan. Gejala di fisik Anda itu, sensasi di fisik Anda itu tetap Anda rasakan kalau Anda masih menanggung pikiran-pikiran yang tidak perlu itu. Nah, begini, ya, Anda diberi sakit ini, saya nggak menggurui Anda, ya, nggak mau menggurui Anda, tetapi saya berbagi. Saya aja lah, bukan Anda lah. Saya, ya, dulu yang orangnya suka was-was, memikir berat, ingin perfect, emosian, sering marah, ego tinggi, ya, itu sama Allah disuruh berbenah. Yon, perbaiki sifatmu, perbaiki sikapmu. Ini saatnya kamu memperbaiki. Kalau kamu tidak saya ingatkan, Yon, kamu tidak akan bisa berubah. Sikap kamu, sifat kamu, ya itu terus, gitu, ya. Itu saking sayangnya Tuhan sama saya, begitu. Nah, itu balik pada Anda, begitu, gitu, ya. Nah, itu yang perlu Anda cermati. Jadi gejala fisik itu tetap akan ada, ya, gejala fisik itu tetap akan ada kalau selama pikiran Anda masih, ya, itu pasti masih ada gejala fisik. Nah, itu kadang kita sudah loss saja gejala fisik itu ada, apalagi ditambah beban-beban ini, gitu, ya. Psikosomatis itu identik dengan yaitu organ-organ paru-paru, jantung, lambung, otak. Itu seakan-akan itu, ya, kita merasa bahwa ini bener deh, saya sakit lambung deh, bener deh. Oh, ini bener deh, saya sakit jantung deh. Oh, ini bener deh, saya kayaknya sakit paru-paru deh. Oh, bener deh, ini kayaknya otak saya bermasalah deh, ada tumor atau apa, menebak-nebak sendiri, begitu. Padahal itu, ya, saya yakin kalau dilakukan serangkaian pemeriksaan oleh medis, saya yakin akan sehat-sehat saja. Nah, itulah yang namanya psikosomatis, yaitu, ya. Kalau memang cuma asam lambung yang bikin kecemasan, asam lambung sembuh, kecemasannya pasti hilang, begitu. Nah, yang jadi misterius di sini adalah asam lambung sudah tidak dirasakan lagi, misalnya. Tapi kenapa pikiran ini cemas? Tapi kenapa terus fisik yang lain itu terganggu, ya? Mungkin Anda sering kedutan, terus kebas, ya, terus kesemutan. Nah, itu Anda kurang olahraga, ya. Kalau Anda merasakan kebas, terus kesemutan, terus sakit pinggang, sakit punggung, nah, itu bukti Anda kurang olahraga, ya. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah olahraga yang ringan, ya. Kalau fisik Anda sudah lemah, lakukan olahraga ringan, yaitu apa? Kalau nggak bisa jalan kaki, saya sudah menuntunkan Anda, yaitu pelenturan saraf. Nah, itu sangat penting, pelenturan saraf. Itu olahraga di fisik Anda. Terus kalau Anda masih kuat jalan, ya jalanlah, jalan kaki pagi maupun sore hari, berjemur di sinar matahari pagi. Itu harus Anda lakukan rutin, ya. Anda melakukan misalnya pelenturan saraf hanya sekali saja, nggak ada perubahan. Pasti nggak ada perubahan. Kenapa? Itu harus Anda lakukan terus-menerus. Kenapa? Ya, sakit Anda itu berlangsungnya itu, prosesnya itu puluhan tahun. Jangan salah, puluhan tahun, tapi Anda itu tidak menyadari. Atau mungkin Anda menyadari, tapi Anda abaikan dulu, begitu. Ya, itu yang perlu menjadi catatan buat Anda, ya. Saya juga itu prosesnya itu lama, saya itu sebenarnya itu puluhan tahun, ya, puluhan tahun saya itu sudah merasakan akan terkena sakit ini itu, ya. Prosesnya itu ternyata sudah puluhan tahun, begitu, ya. Jadi begini,
psikosomatis, ya, anxiety, psikosomatis, itu bisa dari faktor genetik, ya, dari keturunan. Terus yang kedua itu bisa dari faktor makanan. Tetapi makanan di sini itu menurut yang saya baca, sumber-sumber yang saya baca, itu tidak terlalu berpengaruh, ya. Terus yang ketiga dari pola pikir kita. Nah, itu yang mendominasi, ya. Itu yang mendominasi adalah pola pikir, ya. Psikosomatis itu datang karena pola pikir kita sendiri. Kita yang mengundang dengan memikir hal-hal yang tidak perlu. Terus, ya, gitulah. Kalau Anda sering masuk angin, ini kesimpulan, ya. Jadi Anda harus tonton. Nanti ini saya sembarangan bikin ini. Saya spontan, ya, begitu. Nggak saya rancang dulu. Ini saya spontan, gitu. Sering masuk angin. Saya dulu juga sering masuk angin. Kalau saya tidak kerokan itu belum lega. Tiap hari itu kerokan saya. Tapi ternyata dengan seiringnya usaha saya, yaitu selalu lakukan olah nafas, ya, olah nafas. Olah nafas itu selain olahraga fisik, itu juga olahraga batin, ya. Jangan salah, ya, olah nafas. Nah, itu lama-kelamaan hilang sendiri, ya, tanpa saya sadari. Kok alhamdulillah saya sekarang kok nggak sering masuk angin kayak dulu, ya, begitu. Itu tanpa saya sadari, dan itu tentunya butuh waktu dan sabar, begitu, ya. Jadi kalau badan Anda pegel-pegel, kesemutan, linu-linu, terus sakit pinggang, punggung, tangan Anda kebas, sering kesemutan, dan sering masuk angin, nah itu Anda kurang olahraga. Dan olahraga ini tidak perlu berat-berat, ya, kalau fisik Anda lemah, pelenturan saraf. Nah, itu olahraga fisik Anda. Terus olahraga pikiran itu apa? Yaitu meditasi, relaksasi. Nah, itu olahraga pikiran. Selama Anda sudah melakukan relaksasi, olahraga pikiran, dan olahraga di raga Anda, olahraga fisik, nah, saya yakin tidak menunggu waktu lama. Asal Anda rutin melakukan itu, ya, Anda lakukan terus-menerus. Kesibukan Anda hanya olahraga pikiran sama olahraga fisik Anda, gitu. Dan yang Anda utamakan adalah olahraga ke pikiran Anda, gitu. Ya, olahraga di pikiran Anda. Yaitu dengan apa? Saya sudah menciptakan meditasi, relaksasi, istirahatkan otak, heningkan pikiran, pembersihan aura, ya, malas berpikir. Nah, itu sudah ada semua, dan viewernya banyak sekali. Itu berarti apa? Mereka nyaman, ya, viewernya banyak tapi nggak mau subscribe. Curang mereka, ya. Viewernya itu 24.000 yang istirahatkan otak itu, ya, istirahatkan otak, terus relakskan jiwa dan raga itu 22.000, padahal subscriber saya cuma 14.000, gitu. Dan itu saya lihat nontonnya sampai selesai. Berarti mereka nontonnya sampai selesai, gitu kan, bisa saya lihat di analitik video itu, ya, analitik YouTube saya itu. Nah, jadi lakukan olahraga pikiran dan olahraga fisik. Kesibukan Anda hanya itu. Kalau Anda masih kerja, kerja saja, ya, kerja saja selama Anda mampu, ya. Memang kalau saya masih beruntung karena apa? Saya seorang pegawai negeri, anggota Polri, ya. Jadi kalau izin sewaktu-waktu, ya, masih dapat gaji, ya. Saya harus jujur pada Anda. Tetapi bagaimana yang swasta, wira swasta, terus kerja pabrik dan sebagainya, nah itu memang hambatan Anda tersendiri. Anda harus bisa mengukur kemampuan Anda harus bisa memanage Anda, dan Anda sesuaikan dengan kemampuan, serta Anda harus punya keyakinan, begitu. Walaupun itu susah, ya, karena saya tahu fisik Anda itu lemah, saya tahu. Jadi untuk bekerja, kadang shift malam itu rasanya sudah nggak karuan, panik, kadang itu panik attack datang di waktu kerja. Nah, itu memang hambatan tersendiri, tetapi Anda harus pandai-pandai mengatur itu, ya. Pikiran Anda yang harus Anda kelola dulu, ya. Pikiran dan perasaan Anda kelola dulu, gitu. Nah, dan setelah itu Anda lakukan, ya, Anda harus juga ikhtiar, yaitu insani, dengan berobat, begitu. Kalau Anda keterbatasan biaya untuk berobat, sekarang kan ada BPJS. Kalau Anda ribet ngurus BPJS, saya kira nggak ribet kok. Selama Anda sudah sesuai prosedur, itu nggak ribet, gitu. Ya, tetap berobat. Karena apa? Konten saya ini, channel saya ini tidak anti dokter, tidak anti obat, gitu. Ya, karena saya dulu juga shopping dokter, saya juga minum obat dulu, begitu, ya. Walaupun saya dikasih obat antidepresan,
2 bulan saya minum itu karena saya belum bisa mengelola pikiran dan perasaan saya, jadi obat itu tidak ada efeknya sama sekali. Saya tidak merasakan antara minum dan tidak, saya tidak merasakan, akhirnya saya lepas gitu ya. Saya dengan mengatur pikiran, yaitu saya lebih mendekatkan pada Sang Pencipta ya, yaitu dengan istighfar, zikir bagi yang muslim ya. Kalau non muslim silahkan sesuai dengan agama Anda masing-masing dan lakukan meditasi relaksasi ya. Ini tempat saya ini adalah tempat favorit saya untuk melakukan sholat ya, meditasi, dan tempat tidur saya begitu. Nah itu pokoknya selama pikiran Anda sudah hening ya, kalau pikiran Anda sudah hening, sudah zoom, sudah bisa mengistirahatkan otak Anda, malas untuk berpikir ya, nanti keluhan itu lama-kelamaan satu persatu akan rontok gitu. Itu. Selain itu Anda bantu dengan apa? Yaitu olahraga ya. Cukup dengan pelenturan saraf kalau Anda tidak kuat jalan kaki, tapi Anda harus latih semaksimal mungkin untuk bisa jalan kaki begitu. Karena itu penting. Jalan kaki itu untuk melatih keseimbangan Anda juga gitu. Kalau Anda jalan kaki sempoyang-kelingan terus Anda lakukan itu terus, nanti Anda akan bisa menyesuaikan dengan sempoyang-kelingan itu, yang akhirnya sempoyang-kelingan itu secara tidak Anda sadari itu hilang sendiri gitu ya. Itu memang konten ini saya bikin acak-acak ya, biar apa, biar Anda nonton sampai selesai. Nanti Pak Yono menyinggung apa lagi begitu, ini saya ngawur begitu, tapi bukan motivasi saya yang ngawur, tetapi tidak urut begitu loh ya, tidak saya konsep ini, tidak saya konsep ya. Jadi begitu, tetap lakukan olahraga pikiran dan olahraga fisik ya. Olahraga pikiran yaitu meditasi, relaksasi. Nanti Anda di kolom deskripsi itu nanti Anda lihat ya, itu nanti Anda pilih mana yang nyaman menurut Anda gitu ya. Itu sedikit pencerahan dari saya. Saya tidak menggurui Anda, saya ini harus jujur sama Anda ya, ini begitu. Sakit pinggang itu ya, saya itu sakit pinggang itu ya Allah, sampai nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri ya, bangun saja dipapa sama istri saya. Tapi secara medis setelah di ronsen apa, nggak ada masalah, nggak saraf kejepit enggak, tapi ya alhamdulillah sembuh dengan sendiri walau dibantu dengan obat ya itu. Nah itu sembuh dengan sendirinya begitu. Nah itu tandanya apa? Berarti sensasi yang kita rasakan itu asalnya dari pikiran kita yang akhirnya menimbulkan gejala fisik. Nah kalau pikiran kita sudah rileks, sudah tenang, sudah zoom, nah itu nanti akan hilang sendiri gitu. Selama Anda masih diliputi dengan kecemasan, ketakutan, ya itu gejala fisik itu akan tetap ada gitu ya. Itu jadi mulai sekarang Anda itu begini ya, memang solusi itu penting. Bagaimana Pak solusinya biar perut gak perih? Bagaimana Pak solusinya biar gak masuk angin? Nah intinya itu solusi penting, tetapi intinya dari intinya itu adalah di pikiran kita gitu. Intinya saya ulangi, di pikiran kita gitu, ya. Itu yang perlu Anda pahami dan tetap lakukan, yaitu Anda tetap meditasi, relaksasi ya. Itu mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.